Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan kita punya puja dan puji syukur kita kehadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua kalinya shalawat serta salam tidak lupa untuk kita curahkan, aturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum kita masuk ke tema kita pada sore hari ini, sebelumnya izinkan saya Muhammad Manaul Qotan. Nama saya Muhammad Manaul Qotan. Pada kesempatan kali ini saya selaku mahasiswa UIN Islam Negeri Mataram sedikit akan kita diskusikan terkait hukum-hukum bacaan qiraat pada Al-Quran Al-Karim. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya selaku speaker pada kesempatan kali ini. Oke guys, sebelum kita membaca Al-Quran atau kita sebelum beribadah, sebelum melakukan aktivitas entah itu muamalah sama Allah ataupun muamalah sama anak, jangan lupa untuk memakai wangi-wangian agar apa? Kesan di antara sekitar kita itu kepada kita itu bagus. Oke. Sebelum kita belajar, sebelum kita diskusi, izinkan saya memakai parfum dulu. Dan jangan juga kalau pakai kayak gini tuh nggak boleh berlebihan. Khairul umuri awsatuha. Oke, next ke topik. Pada kesempatan kali ini, izin Pak dosen, saya open dulu. Ini pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa tema dalam buku ini. Buku jilid perbedaan antara Al-Quran dan Al-Qiraat. Oke, next. Jadi pertama-tama tadi kita fokus terhadap 3 poin pada kesempatan kali ini. Yang pertama hukum mim jamak. Hukum mim jamak yang pertama hukum hak kinayah, dan yang ketiga yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Baik, pada kesempatan kali ini yang pertama itu kita akan jelaskan terkait hukum mim jamak. Apa sih itu mim jamak? Dalam kitab ini menjelaskan bahwasanya mim jamak ialah huruf mim sukun yang menunjukkan kepada arti banyak laki-laki. Nah, ini sangat relevan untuk teman-teman mahasiswa IKT khususnya, mobil khusus, ya dimana aktivitasnya selalu membaca dan membuka Al-Quran. Oke, kita fokus pada mim jamak kedua tokoh imam, yaitu Imam Ibnu Katsir dan Imam Ibnu Wars atau Qalun. Di sini saya sedikit menjelaskan atau memberikan 1 atau 2 contoh dalam Al-Quran Al-Karim pada surah Al-Fatihah yang berbunyi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, pada surah ini di sana kita mentitikberatkan kepada 'alaihim, yaitu jamak untuk mim jamak untuk mereka laki-laki. Antara 'alaihim ghair. Imam Ibnu Katsir dan Ibnu Ja'far membaca mim jamak oleh huruf tadi yang berbaris. Mereka membacanya silah dengan cara bacanya alaihimu ghairi. Alaihimu ghairi. Akan tetapi Ibnu Qalun atau Ibnu Waras Ibnu Qalun akan tetapi Qalun membacanya sukun ataupun silah juga. Nah, di sini ada perbedaan cara baca imam-imam qiraat. Yang tadi apa? Ibnu Katsir membacanya dengan silah, adapun Qalun membacanya dengan sukun atau sudah juga bisa. Oke, kita ngebaca surah Al-Fatihah yang ayat 7 dengan silah dan dengan sukun. Oke. Yang pertama silah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
عليهم ولا الضالين. Nah, itu silah. Mungkin teman-teman yang nonton ataupun yang lebih paham mungkin boleh koreksi atau jangan lupa untuk tinggalkan komentar, karena saya masih belajar dan belum bisa dikatakan sempurna bacaan. Adapun tadi yang kalau Ibnu Qulun atau Imam Qulun itu bacanya dengan sukun. Contohnya, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Qulun. Oke. Next kita ke materi selanjutnya, yaitu hak kinayah. Hak kinayah dan mim sukun atau mim jama ini mungkin menurut saya ada sedikit kesamaan, yang dimana mereka sama-sama menggunakan domir untuk mereka dan domir untuk dia, sesama laki-laki. Oke, kita sedikit menjelaskan atau saya sedikit menerangkan bahwasanya hak kinayah menurut istilah yaitu domir yang berfungsi menjadi kata ganti bagi seorang laki-laki dia, lahu. Kalau dalam bahasa Arab itu domir untuk huwa, hu, domir huwa, hu, domir hiya, ha. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab. Nah, ini mungkin buat teman-teman IKT atau Quranis yang sering atau yang hafiz Quran, mohon maaf mungkin saya banyak salah, mungkin minta tolong untuk dikoreksi. Hak kinayah ini bisa berhubungan dengan fi'il seperti yu'addi dengan asal muasal. Nah, ini sebenarnya, nah ini ada empat peristiwa yang mungkin dititik beratkan pada hukum bacaan hak kinayah. Yang mana hak kinayah diapit oleh dua sukun. Contoh, unzila fihi al-Qur'an, unzila fihi al-Qur'an. Antara fihi al-Qur'an itu ada dua nun sukun, yang dimana hak kinayahnya diapit oleh dua nun sukun. Dan yang kedua, dan peristiwa yang kedua, hak kinayah didahului oleh huruf berbaris diikuti oleh sukun. Contoh, la alimahul ladzi. Hak kinayah didahului oleh huruf berbaris diikuti oleh sukun. Nah, oke. Sebelumnya la alimahu, a-nya itu berbaris, hu allazi itu sukun. Oke. Cara bacanya dua keadaan ini dibaca oleh semua imam sebelum dengan cara tidak silah, melainkan tetap sesuai baris. Nah, ini pada peristiwa ini semua imam 10 membacanya sila, tidak sila. Cara bacanya la alimahu allazi. Cara tidak silah melainkan tetap sesuai baris. La alimahu allazi. Oke. Dan yang ketiga, hak kinayah yang diapit oleh dua huruf berbaris. Contoh, amanatuhu, amanahu. Alafu. Beralih ke bab selanjutnya, yaitu hak kinayah. Hak kinayah, apa itu hak kinayah? Hak kinayah adalah domir yang berfungsi menjadi kata ganti untuk dia laki-laki. Nah, ini semua imam 10 sepakat gimana cara membacanya. Tapi saya akan sedikit atau berikan satu contoh terkait hak kinayah. Pada surah An-Nisa, Al-Insan, surah Al-Insan ayat ke 30 dan 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, innallaha kana aliman hakima, yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi
Wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alim. Nah, di sana di sana mungkin banyak yang kita dengar atau yang kita lihat dalam ayat ini, banyak hak kinayah atau hak domir untuk laki-laki. Contoh tadi, fi rahmatihi a'adda lahum, hak kinayah. Akan tapi pada kesempatan kali ini saya sedikit menjelaskan terkait peristiwa-peristiwa yang bisa atau yang sudah diklaim oleh imam-imam terkait hak kinayah. Hak kinayah ini khususnya, wabil khusus hak kinayah ada 4 peristiwa yang khusus atau yang spesial, atau bisa disebut biasanya terjadi pada Al-Quran. Yang pertama, hak kinayah diapit oleh dua sukun contoh. Hak kinayah yang diapit oleh 2 sukun. Haknya itu diapit oleh 2 sukun antara ini dan ini. Contohnya, unzila fihil Qur'an, Al-Quran, dan fi itu ya sukun dan salahnya dari sukun. Nah, itu salah satu contoh peristiwanya. Dan peristiwa yang kedua yaitu hak kinayah didahului oleh huruf berbaris dan diikuti oleh sukun. Contohnya, la'alimahul ladzi. Itu peristiwa yang kedua. Peristiwa yang ketiga, hak kinayah yang diapit oleh 2 huruf berbaris. Contoh, nah ini yang 3. Tadi yang pertama diapit oleh 2 huruf sukun yang pertama, peristiwa yang pertama tadi diapit 2 sukun, dan peristiwa yang kedua didahului oleh huruf berbaris dan diikuti setelahnya huruf sukun, dan yang ketiga diapit keduanya huruf berbaris. Contohnya, wa khatama 'alai sam'ihi wa qalbihi, wa khatama 'ala sam'ihi alafu, wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi, sam'ihi wa qalbihi. Nah, pada peristiwa yang ketiga ini hak kinayah yang diapit oleh 2 huruf berbaris. Oke, ini semua imam 10 sepakat akan hak kinayah ini. Dan peristiwa keempat yaitu hak kinayah didahului oleh sukun dan diikuti oleh huruf berbaris. Mungkin ini rumus. Yang pertama sukun-sukun, yang kedua sukun yang kedua sukun dan berbaris, yang ketiga berbaris, dan yang terakhir sukun baru berbaris. Mungkin itu untuk hukum hak kinayah. Dan untuk hukum yang terakhir yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin buat teman-teman para hafiz, ustadz yang saya hormati selaku penonton video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan atas penyampaian saya terkait mim jama, hak kinayah, dan yang terakhir ini mim sukun dan tanwin. Saya Muhammad Mangalukan meminta tolong untuk dikoreksi atas kesalahan pribadi saya ataupun penjelasan saya kurang untuk dipahami atau keluar dari koridor-koridor hukum-hukum qiraat ini. Mungkin itu kesalahan pribadi saya sendiri. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita langsung ke bab terakhir kita pada kesempatan kali ini, yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Nah, ini hukum nun sukun dan tanwin ini mungkin dalam buku-buku tajwid kita dahulu itu sering sekali kita dengar, adapun kita udah pelajari, yang mana seperti izhar, iqlab, idgham, ikhfa. Nah,
di sini pada kesempatan ini, pada pembahasan atau penjelasan qiraat ini mungkin sedikit berbeda cara penyampaian atau cara penjelasannya, akan tapi sebenarnya tujuan dan maksudnya sama aja. Nah, untuk yang pertama, nun sukun dan tanwin bertemu dengan dua huruf yaitu waw, ya, waw dan ya. Nah, ini penjelasannya sangat keren. Contoh, wara'dun wa barqui. Nah, wara'dun wa barqui. Nah, di sini banyak imam-imam kita pada imam qiraat ini sangat sedikit ada perbedaan antara bacanya, cara bacanya. Yang pertama itu khalaf rawi Hamzah membacanya dengan idgham bi ghairi gunnah atau biasa disebut idgham bila gunnah tanpa dengun. Contohnya wara'dun wa bar, wara'dun wa bar. Kalau biasanya kan wara'dun wa bar. Nah, itu yang dengung. Kan tapi khalaf rawi membaca dengan bila gunnah yaitu wara'dun wa bar. Adapun al-baqun membacanya dengan idgham bi gunnah. Nah, ini perbedaan antar duanya ini. Logikanya ini sebenarnya kita tuh tidak bisa menyalahkan setiap kaidah-kaidah seorang imam besar yang kita baru dengar ketika kita mendengar imam-imam besar dari Timur Tengah, ketika kita mendengarnya agak kurang serak dalam telinga kita. Sebenarnya itu mereka membacanya dengan thoriqah atau qiraat imam-imam yang kita belum ketahui. Seperti contohnya ini, hal simpel seperti ini, ada perbedaan cara bacanya antara rawi khalaf rawi Hamzah dan al-baqun, biguna dan bila guna. Nah, kesimpulannya atau hikmah yang kita bisa dapatkan pada diskusi singkat kali ini, kita tidak